ini. Halo, ketemu kembali di konten saya di channel Dr. Marisa Perucana Sinambela. Harapannya melalui konten ini kita boleh sama-sama belajar untuk kepentingan kita ketika kita menangani pasien kita baik di klinik, di rumah sakit atau di puskesmas. Kita boleh sama-sama diingatkan kembali ya, Dok. Dan jika ada kritik, saran, saya sangat terbuka, boleh di chat di kolom komentar. Terima kasih, Dok. Kali ini saya akan membahas terkait dengan penyakit tropik dan infeksi yaitu malaria. Untuk kasus malaria ini sendiri, untuk buku saku tata laksana kasus malaria itu boleh di searching sendiri ya dok. Dan dia sangat update, yang terbaru itu adalah tahun 2023. Jadi untuk konten saya ini saya mencoba meringkas dari buku saku tata laksana kasus malaria. Yang saya kutip yang simpel, yang aplikatifnya aja di lapangan, seperti itu. Nah, malaria itu sendiri merupakan suatu penyakit yang disebabkan oleh parasit Plasmodium yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles betina. Ini merupakan nyamuk hutan dan diketahui ada 5 jenis spesies yang menginfeksi manusia, yaitu Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium ovale, Plasmodium malariae, dan Plasmodium knowlesi. Malaria falciparum itu merupakan penyebab malaria tropika. Gejalanya timbul intermiten dan dapat kontinu. Dan Plasmodium falciparum ini adalah Plasmodium yang paling sering menyebabkan malaria berat yang bisa bahkan menyebabkan kematian. Jadi yang paling ditakutkan itu sebenarnya adalah si malaria falciparum. Untuk malaria vivax dia itu menyebabkan Plasmodium vivax, dan ada juga ya kasus anemia hemolitik berat karena si malaria vivax ini, dan dia memiliki fase hypnozoid di liver. Malaria ovale ini disebabkan oleh Plasmodium ovale, tapi biasanya manifestasi klinisnya bersifat ringan. Untuk malaria malariae atau malaria kuartana itu disebabkan oleh infeksi Plasmodium malariae. Dan malaria knowlesi itu demamnya menyerupai si Plasmodium si malaria falciparum. Sebenarnya untuk interval demamnya ini tidak terlalu tidak terlalu bermakna sebenarnya ya dalam praktek sehari-harinya ya. Jadi kalau misalnya ada orang demam terus kita ketahui dia baru dari daerah endemi malaria, ya kita patut mencurigai sebagai kasus malaria seperti itu. Dan kita harus tahu juga malaria apa yang bisa yang memiliki fase hypnozoid deliver, yaitu Plasmodium vivax dan ovale ya. Kalau dia falciparum dia tidak memiliki fase hypnozoid deliver. Mungkin ini yang yang paling sering, yang khasnya lah ya. Untuk Plasmodium falciparum itu dia bisa menyebabkan malaria cerebral. Jadi dia bisa menyebabkan sekuestrasi dari si eritrosit itu. Jadi dia kayak satu sama lain eritrositnya itu jadi bergabung seperti itu. Dia bisa menyebabkan clot. Kalau misalnya nanti melalui pembuluh darah otak misalnya ya, pembuluh darah otak, kemudian dia bisa menyebabkan sumbatan di sana sehingga terjadi malaria cerebral dan bisa menyebabkan penurunan kesadaran hingga kematian. Plasmodium vivax bisa menyebabkan anemia hemolitik yang berat, dan Plasmodium malariae bisa menyebabkan gangguan ginjal akut. Itu mungkin yang khasnya ya. Kemudian setiap orang yang mengalami keluhan demam dan dia memiliki riwayat kunjungan ke daerah endemi malaria, itu patut kita curigai sebagai kasus malaria, dan kita akan melakukan pemeriksaan sediaan apus darah tebal atau rapid rapid diagnostic test. Tapi tentunya kita perlu untuk melakukan sediaan darah tebal untuk mengetahui jenis plasmodium apa yang menginfeksi si pasien, karena nanti terapinya adalah sesuai dengan plasmodium apa yang menyerang pasien tersebut, seperti itu. Nah, penting juga bagi kita untuk mengetahui kriteria malaria berat. Kriteria malaria berat itu ada 13. Yang pertama adalah perubahan kesadaran GCS di bawah 11, kelemahan otot, kejang yang berulang, asidosis metabolik, edema paru, gangguan sirkulasi atau shock, jaundice, perdarahan spontan abnormal, hipoglikemi, anemia yang berat pada dewasa itu di bawah 7, hiperparasitemia, hiperlaktemia, dan gangguan fungsi ginjal. Jadi ada 13 kriteria malaria berat. Biasanya malaria berat ini bisa ditemukan pada Plasmodium falciparum atau Vivax atau Knowlesi. Nah, ini merupakan tata laksana untuk penanganan malaria. Sebenarnya konsepnya adalah dengan ACT, Artemisinin Combination Therapy. Sebenarnya banyak ya pilihannya, tetapi yang digunakan pada saat ini adalah dengan DHP, dihydroartemisinin piperaquine. Dibedakan, sebenarnya pembeda ini adalah karena ada atau tidaknya fase hypnozoid deliver. Kalau misalnya Plasmodium falciparum, penyebab malaria falciparum itu kan tidak memiliki fase hypnozoid di liver, sehingga penggunaan primaquine-nya itu hanya cukup
satu hari saja. Untuk DHP-nya selama 3 hari. Jadi ingat untuk malaria falciparum DHP selama 3 hari dan Primaquine selama 1 hari. Kemudian, selain dari falciparum ini, yaitu malaria vivax dan ovale, karena dia memiliki fase hypnozoite deliver, sehingga diperlukan primaquine untuk membunuh si fase hypnozoite yang deliver tadi, primaquine-nya diberikan selama 14 hari. DHP-nya sama, diberikan selama 3 hari. Kemudian untuk ibu hamil, ACT tablet ya DHP itu sendiri ya diberikan selama 3 hari, sementara Primaquine tidak diberikan karena merupakan kontraindikasi pada ibu hamil. Kemudian untuk malaria berat, tadi kan kita sudah mengetahui tentang kriteria malaria berat. Jadi kalau terdapat salah satu dari 13 kriteria malaria berat ini, maka pengobatannya dengan IV, yaitu pemberian artesunat. Artesunat dosisnya 2,4 miligram per kilogram berat badan intravena. Ini dibolus perlahan dalam D5%. Pemberiannya itu sebanyak 3 kali pemberian, yaitu jam ke 0, jam ke 12, dan jam ke 24. Jadi semisal ada pasien berat badannya 50 kilogram, datang ke kita misalnya jam 5 sore, berarti kita akan memberikan artesunat dosisnya 2,4 miligram berat badan, 2,4 miligram per kilogram berat badan. Berarti kita berikan 2,4 dikali 50, berarti 120 miligram. Kita berikan tuh jam ke 0 berarti jam 5 sore. Kemudian berikan jam 5 pagi, berikan lagi jam 5 sore berikutnya. Selanjutnya berikan setiap 24 jam sampai penderitanya mampu minum obat. Mampu minum obat apa? Nanti kalau misalnya sudah bisa dengan obat oral, sesuaikan dengan plasmodium apa yang menyerang si pasien tersebut. Untuk saat ini Kina bukan lagi merupakan pilihan pertama pada malaria yang berat. Nah, untuk profilaksis sebenarnya profilaksis itu ada banyak ya pilihan untuk profilaksis. Namun di Indonesia sendiri yang digunakan itu adalah doxycycline. Dosisnya 1 kali 100 miligram selama berapa lama? Selama 4 minggu. Jadi kalau ada seseorang yang bepergian misalnya ke daerah Papua sebagai daerah endemi malaria, maka diberikan doxycycline 1 kali 100 miligram selama 4 minggu. Bagaimana kalau misalnya dia di Papua selama 2 bulan, tetap pemberiannya itu hanya 4 minggu. Ya tetap diedukasi untuk pencegahan primer, sekundernya seperti itu. Kalau misalnya ternyata nanti dia jadi malaria, ya udah tata laksana sesuai dengan tata laksana malaria. Jadi seperti itu ya teman-teman. Oke, jadi saya rasa penjelasan tentang malaria cukup sampai di sini. Jika ada pertanyaan, kritik, dan saran, saya boleh di chat ya dok. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan ini membuat kita boleh sama-sama belajar kepentingannya ketika kita menangani pasien kita di klinik, rumah sakit, atau puskesmas. Terima kasih.